Millennion, bertemu lagi di For Your Page, for knowing something real. Nah, panas-panas gini enaknya makan buah-buahan. Eits, tapi tahu nggak sih Millennion, ada buah endemik Jogja namanya buah kepel. Buah kepel dengan nama latin Stelecocarpus burahol adalah buah yang memiliki berbagai macam khasiat meski tak banyak masyarakat umum yang mengetahuinya. Konon buah kepel sangat disukai oleh putri-putri keraton Jawa, maka tak heran jika buah kepel ini banyak dijumpai di sekeliling keraton Yogyakarta. Buah kepel pada zaman dahulu sering dikonsumsi oleh putri-putri keraton karena buah kepel ini memiliki nilai filosofi, yaitu sebagai lambang kesatuan, keutuhan mental dan fisik. Seperti yang dijelaskan Tepas Dwarapura Keraton Yogyakarta KRT Jatiningrat. Bahwa kepel itu melambangkan tanggung jawab si empunya rumah. Bahwa para tamu yang datang itu akan sangat menjadi tanggung jawab dari tuan rumah. Artinya dipegang di kepel. Terkait mitos buah kepel dipercaya bisa membuat keringat menjadi wangi. Nah, hal ini dibuktikan oleh para peneliti yang dipublikasikan dalam Research Journal of Medical Plant. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa buah kepel adalah adsorben agen yang baik sehingga dapat menyingkirkan aroma tidak sedap dari zat pembuang semacam keringat, urin, dan juga feses. Bentuk buah kepel bulat lonjong dengan bagian pangkal agak meruncing. Buah kepel tersebar di kawasan Asia Tenggara, mulai dari Malaysia, Indonesia, hingga Australia. Nah, Millennion, pasti penasaran kan dengan buah kepel ini? Yuk, simak terus ya For Your Page di episode kali ini. Hai Millennion, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Lala di For Your Page for knowing something real. Gimana, udah lihat cuplikan tadi? Kalau aku sih jadi kepengen banget punya tanaman buat aktivitas di rumah biar nggak bosen di rumah, apalagi nanam pohon kepal yang ternyata banyak banget manfaatnya. Kalau lagi kayak gini, aku jadi kepikiran buat ngajak Ilmi lagi buat gabung. Kita bakalan belajar tentang pohon kepal bareng-bareng. Nih, aku aja gabung ya. Hai Ilmi, kamu lagi ngapain nih? Hai La, biasa aku habis beresin tanaman ibu aku. Lumayan kan, pandemi kayak gini kegiatan kita jadi positif. Oh ternyata kamu sekarang udah belajar tanaman dulu ya? Padahal aku rencananya mau ngajak kamu buat belajar tentang pohon kepal nih. Pohon kepal? Bentar deh, kayaknya aku pernah ingat. Cuman aku agak lupa bentuknya kayak gimana lah. Jadi pohon kepal itu pohon endemik khas Jogja, Mi. Oh, pohon endemik khasnya Jogja, berarti sama jadi identitasnya kota Jogja ya? Cuman masyarakat udah tahu belum ya tentang pohon kepal ini? Gimana kalau kita tanya-tanya? Nyebrang jalan lewat Jembatan Baja. Yuk cari tahu apa aja yang istimewa dari Jogja. Nah, bicara soal istimewa, kali ini ada buah yang sangat istimewa. Yap, namanya buah kepel. Kira-kira Millennium udah pada tahu belum ya mengenai buah ini? Kau tahu buah kepel nggak sih? Buah kepel itu apa sih? Aku nggak tahu loh. Buah kepel? Belum tahu saya. Pernah denger sih, bentuknya kayak buah sawo gitu. Buah dari keraton gitu. Pernah tahu nggak mitos dari buah kepel itu apa? Kalau mitos untuk buah kepel sendiri saya pernah dengar ya. Mitosnya sih untuk menambah kecantikan, menambah kegantengan gitu. Belum tahu sih kalau mitosnya. Menghilangkan bau mulut kayaknya. Wah, ternyata masih banyak yang belum tahu mengenai buah kepel. Nah, daripada bingung, mending kita simak penjelasan lengkapnya. Ternyata masyarakat masih banyak nih yang belum tahu tentang pohon kepal, tapi sebagian juga udah ada yang tahu kalau ternyata pohon kepal ini sebagai endemiknya khas Yogyakarta, Mi. Bener banget lah, dan ternyata barusan setelah aku baca ini kalau pohon kepel ini dijadikan identitasnya kota Jogja karena punya banyak banget manfaat, salah satunya menjadi lambang kesatuan dan keutuhan mental fisik. Emang gak cuma Jogja aja yang istimewa, tapi sampai tanamannya juga loh Mi istimewa. Nah ngomong-ngomong soal pohon kepel, aku jadi inget kemarin tuh si Bobby, tahu kan? Bobby itu lagi ngeriset nih tentang pohon kepel ini yang punya banyak manfaat. Kayaknya mending aku ajakin buat gabung aja kali ya. Iya buruan deh lah biar Bobby sekalian bisa sharing sama Millennium tentang pohon kepel ini. Boleh. Halo Bobby, apa kabar? Hai Bob. Hai Ilmi, hai Lala, halo Millennion.
Hai Bob, jadi gini nih Bob, aku sama Ilmi tadi kan lagi ngomongin soal pohon kepel nih. Aku penasaran banget sebenarnya sejarahnya tuh kayak gimana sih? Apalagi nih pas kemarin aku lagi kumpul keluarga besar tuh pada ngomongin kalau soal pohon kepel tuh punya banyak mitos. Beneran nggak? Nah, bener banget lah, seperti yang udah dijelaskan KRT Jatiningrat atau Romo Tirun, bahwa kepel pada zaman dahulu sering dikonsumsi oleh putri-putri keraton karena buah kepel ini tuh memiliki nilai filosofi yang kuat gitu loh. Jadi pohon kepel ini memiliki tingginya itu sekitar 20 meter dengan diameter batangnya itu mencapai 40 cm. Untuk bentuk buah kepel sendiri itu ukurannya itu kayak bulat, terus bulat lonjong gitu dengan bagian pangkalnya itu agak meruncing seperti kepalan tangan orang dewasa. Warnanya sendiri itu berwarna coklat dan orang-orang di Jogja sendiri biasanya menyebutnya tuh hampir mirip juga kayak buah sawo kayak gitu. Nah, buah kepel ini terbukti sebagai absorgen agen yang baik. Nah, selain sejarahnya juga yang unik, buah kepel ini juga punya mitos kalau dimakan langsung bisa bikin badan kita jadi wangi banget. Ih, keren banget. Waduh, mewah banget ya. Iya, keren banget. Pantes aja nih kalau ini tuh jadi favoritnya putri-putri di keraton karena emang manfaatnya tuh banyak banget ya Bob. Cuman aku sendiri belum paham nih manfaat yang seperti apa untuk kesehatan kah atau kayak gimana Bob? Nah, iya, untuk kesehatan sendiri, buah kepel ini tuh dapat menyingkirkan aroma tidak sedap dari zat pembuangan kayak misalnya tuh keringat, terus urin, terus juga feses kita. Terus yang kedua itu mengatasi masalah asam urat. Jadi kalau ada yang penderita asam urat bisa banget nih makan buah kepel. Terus bisa mengobati encok juga, mengobati masalah pada ginjal, mengatasi masalah kandung kemih. Nah, buah kepel ini juga kaya akan serat dan menurunkan kadar kolesterol. Pokoknya masih banyak banget deh Ilmi, Lala, Milenion manfaat dari buah kepel ini. Wah, kalau manfaatnya aja segitu banyak, pasti banyak juga dong kandungan ilmiahnya Bob. Ih, banyak banget lah. Kalau mau tahu lebih lengkapnya nih, langsung aja kita saksikan cuplikan berikut ini. Secara ilmu pengetahuan, buah kepel itu mengandung senyawa-senyawa antosianin dan kerabatnya, termasuk proantosianidin. Proantosianidin itu molekulnya besar, lalu dia mudah menyerap sesuatu atau bau yang kebetulan itu tentu saja yang bisa diserap yang molekulnya besar dan yang memberikan bau kemana-mana. Nah, itulah sebabnya apabila dikonsumsi itu lalu menyebabkan feses dan urin dari seseorang itu menjadi berkurang bau tidak enaknya. Lalu orang awam mengatakan wah urinnya saja wangi. Kemudian yang kedua senyawa-senyawa yang ada di dalam kepel ini flavonon, flavon dan antosianin itu ternyata dapat menstimulasi pertumbuhan bakteri, pengurangan bakteri-bakteri jelek yang ada di dalam saluran pencernaan. Wah, ternyata emang seistimewa itu ya buah kepel, kandungan sama manfaatnya juga terbukti. Bener banget lah, dan ternyata nih aku baru banget baca artikel kalau ada yang nyebutin ternyata sekarang buah kepel itu udah termasuk ke dalam daftar tanaman langka. Bayangin, padahal kan banyak banget nih manfaatnya dari mulai kerajaan zaman dulu sampai sekarang itu masih dimanfaatkan. Tapi emang bener ya Bob ya, kalau buat kepel ini tuh cuma ditanam di halaman keraton aja? Nah, iya nih Mi, sayang banget. Nah, kalau pohon kepel ini tuh udah jarang banget ditanam masyarakat dan memang hanya ditanam tuh di sekitaran halaman keraton dan karena buahnya juga musiman kan. Terus di Indonesia sendiri, terutama di Jawa itu pohon kepel udah mulai jarang banget dan udah mulai langka juga karena pohon kepel ini kan dapat tumbuh di habitat yang berupa hutan sekunder yang terdapat di dataran rendah hingga ketinggian 600 meter di atas permukaan laut Mi. Wah, sayang banget udah langka. Padahal tuh uniknya katanya bisa buat deodoran ya Bob. Terus gimana tuh cara pakainya? Nah, kalau deodoran sendiri kayak yang tadi Bobby bilang, nah
buah kepel ini yang langsung jatuh dari pohon yang nantinya bisa membuat badan kita jadi wangi gitu tanpa pakai deodoran. Nah, jadi karena buahnya udah mateng di pohon, warnanya dagingnya juga jingga dan mengandung sari buah itu memberikan aroma seperti bunga mawar serta masih banyak kandungan ilmiahnya itu tadi. Jadi orang menyebutnya dengan deodoran alami. Terus buahnya juga berfungsi sebagai peluru kencing yang bisa mencegah radang ginjal. Kayak gitulah. Berarti emang seistimewa itu ya Bob ya, dan kayaknya kita nih harus coba makan langsung gak sih La? Karena kan emang khasiatnya tuh gede banget. Dan ada gak sih Bob selain buah kepel ini bagian lain dari pohon kepel yang punya manfaat juga? Ada banget nih, jadi daun dari pohon kepel ini ekstraknya itu bisa dimanfaatin. Salah satunya tuh untuk menggembur serangan asam urat. Jadi daunnya direbus kemudian diminum 2 kali sehari. Nah, aku punya cuplikan penjelasan tentang daun kepel ini dari pakarnya langsung. Daun kepel ini juga mengandung senyawa-senyawa fenol, senyawa-senyawa tanin, dan senyawa-senyawa flavanol. Nah, ketiga macam senyawa itu dapat bereaksi dengan uric acid yang ada di dalam darah kita. Maka dari itu daun kepel apabila dikeringkan dan ditumbuk ini dapat digunakan untuk menurunkan asam urat yang terdapat di dalam tubuh seseorang. Tapi karena ini bukan obat ya, jadi tidak pasti sama akibatnya untuk setiap orang. Ada juga yang memakai daun itu direbus terlebih dahulu, lalu ekstraknya yang diminum. Wah, jadi kayak gitu tuh, udah jelas ya ternyata Bob. Makasih banyak ya Bob, kamu udah mau cerita sama aku, sama Ilmi, sama Milenion kalau ternyata pohon kepel tuh punya banyak banget manfaat sama kandungan ilmiah yang bisa kita manfaatin. Iya Bob, dan aku nih jadi kepikiran banget pengen nanam lagi pohon kepel di halaman rumah biar nggak langka, terus juga masyarakat jadi mulai budidaya pohon kepel ini lagi. Makasih banyak loh Bob, teman-teman Milenion kan sekarang jadi tahu. Iya, sama-sama Ilmi Lala. Yaudah Bob, kita besok ketemu lagi ya Bob. Semoga kita bisa cobain pohon kepel bareng-bareng. Iya. Bye. Dadah. Dah. Aduh, asik banget Milenion. Tadi kita udah tahu kalau ternyata pohon kepel tuh punya manfaat. Salah satunya bisa bikin deodoran alami tuh. Nah nih, ngomong-ngomong soal deodoran, kan wangian juga tuh. Aku jadi inget kalau Indonesia tuh punya tanaman yang juga bisa ngasilin wangian. Dan ternyata Indonesia itu adalah penghasil terbesar di dunia. Bentar, negara kita jadi negara penghasil terbesar di dunia soal tanaman wewangian ini. Tanaman kayak apa lah? Tahan dulu Mit, nanti kita bahas ya bareng sama Milenion. Tapi setelah ini yang akan kasih info buat kamu. Tetap di For Your Page for Knowing Something Real. Hai Milenion, waktunya Bang Ayo nih kasih informasi menarik lagi nih. Kalau kalian mendengar tentang bunga mawar, apa sih yang ada di pikiran Milenion? Nah, kali ini Bang Ayo nih akan membahas beberapa fakta unik tentang bunga mawar. Yuk simak informasinya. Yang pertama, bunga mawar ternyata merupakan tanaman tertua di dunia loh, dan sudah ditemukan sekitar 35 juta tahun yang lalu. Selain itu, bunga mawar juga bisa tumbuh lebih dari 7 meter. Yang paling unik lagi nih, setiap jenis bunga mawar rupanya memiliki makna yang berbeda. Kalau mawar merah melambangkan cinta dan gairah, warna pink melambangkan cinta yang bersemi, dan mawar putih melambangkan kedamaian. Dan fakta unik yang terakhir, walaupun berduri, ternyata minyak mawar bisa menjadi bahan pembuatan parfum yang wangi loh, Milenion. Nah, Milenion, itu tadi fakta tentang bunga mawar. Milenion jangan sampai salah pilih warna ya kalau mau memberi bunga mawar kepada seseorang. Sampai ketemu lagi. Masih di For Your Page for Knowing Something Real. Jadi kalau tadi udah asik banget ngomongin soal buah kepel yang ternyata banyak banget manfaatnya. Salah satunya buah deodoran alami.
Terus aku mau cerita nih Milenion, kemarin aku tuh nemenin anak kelas sebelah Amira itu loh buat ngerjain tugas penelitian di rumah atsiri. Jadi di sana tuh banyak banget tanaman penghasil minyak atsiri. Bentar, rumah atsiri? Aku pernah dengar. Cuman rumah atsiri ini kalau nggak salah jadi tempat penghasil tanaman atsiri terbanyak ya? Nah tuh kan kamu tahu bener Mi, tapi daripada kamu penasaran, Milenion juga aku kasih gambarannya nih. Tahu nggak Milenion, kalau bagian dari tanaman ini bisa dijadikan minyak wangi. Dari bunga kenanga bisa diolah menjadi parfum yang biasa kita pakai loh. Nah, nggak hanya bunga kenanga aja, ada beberapa tanaman yang bisa diolah menjadi minyak esensial atau minyak atsiri. Minyak atsiri adalah minyak yang memiliki aroma khas dan bersifat mudah menguap. Ada banyak tanaman Indonesia yang bisa diolah menjadi minyak atsiri, di antaranya cendana, kayu putih, akar wangi, dan juga nilam. Untuk memperoleh minyak atsiri diperlukan beberapa proses, dari proses penyulingan hingga proses pengepresan. Prosesnya berbeda-beda, jadi untuk beberapa teknik-teknik pemperolehan minyak itu prosesnya berbeda-beda. Walaupun ada yang namanya penyulingan untuk bahan tanaman ini dan itu kadang berbeda. Misalnya untuk serai wangi, misalnya 4 jam, untuk akar wangi lebih lama dan lain-lain, berbeda-beda. Nah Milenion, minyak atsiri nggak hanya dimanfaatkan sebagai minyak wangi aja loh. Kira-kira apa saja ya manfaat minyak atsiri ini? Makanya simak terus ceritanya hanya di For Your Page. Nah bener kan Milenion, setelah lihat video aku sama Amira jalan-jalan tadi, kamu pasti jadi pengen kan kesana. Apalagi kalau aku pas kesana kemarin tuh berasa healing sih Mi. Bener banget lah, iya aku jadi pengen deh. Apalagi saat pandemi kayak gini kan, bener-bener bisa nge-refresh mata tuh kalau ngeliat yang hijau-hijau. Tapi kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak undang Amira langsung ke sini. Bentar ya, coba aku hubungin. Halo Mir. Hai Mir. Halo Lala, halo Yumi. Jangan lupa disapa Mir, Milenion. Halo Milenion. Mir, kenapa kok kamu kemarin nggak ngajak aku ke rumah atsiri? Aduh pengen banget nih sebenarnya, cuma tahu sendiri kan lagi pandemi kayak gini, mending aku sendirian aja yang sana. Nanti kalau misalnya keadaannya udah aman, baru kita kesana bareng-bareng, kita ajak Milenion, gimana? Nah, karena tanaman di Indonesia sendiri tuh emang banyak banget yang menghasilkan minyak atsiri dan lengkap banget dari perkebunannya, pengolahannya, sampai hasilnya tuh yang dijual tuh ada semua di sana. Oh iya Mir, kan kemarin kamu wawancara tuh di rumah atsiri, tanaman yang penghasil atsiri itu apa aja sih? Wah banyak banget lah, aku nggak bisa nyebutin satu-satu. Soalnya di sana tuh komoditasnya memang sengaja diolah buat jadi minyak. Contohnya kayak tanaman nilam, awalnya cuma ada di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Nilam tuh biasanya dibudidaya buat diambil minyak atsirinya. Soalnya dia punya kandungan zat yang namanya patchouli alkohol. Biasanya dia itu buat nyikat aroma. Jadi buat parfum tuh baunya bisa lebih lama. Terus kalau di akar wangi itu ada di daerah Garut, sama ada tanaman pala di Kepulauan Banda. Dengarnya aja udah seru banget ya. Terus kalau buat setiap tanamannya itu ada jenis hasil minyaknya sendiri nggak sih Mil? Karena setahu aku nih, dari yang aku dengar itu satu tanaman itu bisa ngehasilin jenis minyak yang beda-beda ya? Iya betul banget Mi, contohnya nih misalnya tanaman nilam itu dia ada nilam Aceh, nilam sabun, nilam hutan atau nilam Jawa. Nilam Aceh sendiri itu yang paling tinggi kandungan minyaknya. Oh terus dari ketiga jenis itu tuh Mir, sebenarnya kualitasnya semuanya sama nggak sih apa beda-beda? Terus yang paling bagus yang mana? Nggak bisa dibilang sama atau enggak, itu karena sebenarnya sesuai sama kebutuhan konsumen masing-masing. Soalnya tanaman atsiri itu jenisnya banyak, pasarnya juga sendiri-sendiri. Kalau digolongin bagus atau enggak itu sebenarnya kurang pas. Berarti emang udah fungsinya masing-masing ya, dan kalau pemanfaatannya sendiri itu juga udah sesuai sama setiap tanamannya Mir? Iya, contohnya nih misalnya minyak pala itu dari tanaman pala, terus minyak wangi dari akar wangi. Kalau kayu putih berarti dari tanaman kayu putih. Semuanya punya manfaat yang beda-beda. Terus ada juga namanya varietas unggul. Kalau varietas unggul itu tanamannya kualitas minyak yang bagus, kuantitas minyak yang dihasilkan juga lebih bagus. Terus ada varietas unggul ini tuh mereka tahan hama dan masa panennya lebih cepat, jumlah produksinya juga lebih banyak, kayak gitu.
Mir, terus kalau di Indonesia tuh, varietas yang paling laku yang mana? Kalau di Indonesia sendiri, paling diminati itu tuh ada tanaman kayu putih yang diambil dari ranting, buah, bunga, dan daun dari tanaman kayu putih sendiri. Pantes aja ya minyak kayu putih itu emang selalu dipakai kan sama masyarakat Indonesia buat kerokan gitu kan, La. Dan aku jadi kepikiran nih, gimana sih cara bikin minyak kayu putih itu? Siapa tahu aku bisa bikin sendiri kan, jadi nggak perlu repot-repot cari di luar. Ya Mir, kan kamu kemarin kesana tuh lihat proses pembuatannya. Prosesnya itu ada apa aja sih? Ada beberapa proses lah, waktu itu tuh kemarin ada penjolingan, ada ekstraksi, dan satu lagi tuh ada namanya kompres. Pusing banget Mir, dengernya gimana kalau kamu jelasin satu-satu tuh penyulingan apa, ekstraksi, biar milenial tahu juga. Jadi gini, penyulingan itu konsepnya minyak atsiri yang asalnya dari uap, uapnya itu tuh diubah jadi cair. Kalau ekstraksi itu pengambilan zat-zat aromatik dari suatu tanaman pakai pelarut khusus tanaman. Pelarutnya ini tuh yang ngambil zat-zat itu secara spesifik. Nah, terus kalau misalnya zat-zat diambil zat-zatnya ini, nanti campuran zat aromatik dan zat pelarut ini dipisahin lagi, hasilnya namanya konsentrat biasanya juga yang kalian tahu, dan dimanfaat lagi sebagai obat, parfum atau yang lainnya. Oh, udah tuh penyulingan, udah ekstraksi, udah. Terus yang kompre itu apaan, Mir? Kompre itu pengepresan yang biasanya dilakukan terhadap bahan berupa biji, buah, kulit luar dengan dipres. Jadi dia tuh dipres, sel-sel yang mengandung minyak itu akan pecah dan minyak yang menghasilkan itu bakal mengalir ke permukaan bahan. Oh, jadi semuanya tuh beda-beda ya Mir, tergantung jenisnya, terus manfaatnya juga beda-beda. Terus kalau limbah-limbahnya Mir, gimana tuh? Bisa kepake nggak? Wah, bisa banget lah, jangan salah, dari proses ini itu bisa dimanfaatkan lagi jadi makanan ternak, jadi pupuk tanaman, ada lagi yang diolah kembali menjadi produk-produk lainnya. Oh, makasih banyak ya Mir, aku sekarang jadi paham proses pembuatan minyak kayu putih itu kayak apa. Jadi yang jelas bahan-bahannya itu steril sama bebas kita pakai kapan aja. Setuju banget lah, dan yang pasti nggak cuma buat masuk angin aja kan, karena dari yang aku baca juga nih kemarin ternyata lebih banyak lagi manfaatnya yang belum diketahui sama masyarakat luas. Iya Mi, aku tuh baru tahu kemarin kalau manfaat minyak atsiri itu banyak banget dan bisa jadi pereda stres, terus bisa jadi bahan pengharum ruangan, bermanfaat buat produk kecantikan dan perawatan tubuh, bisa juga buat kompres demam, buat bahan perawatan rambut kayak pelembut, terus kayak gitu-gitu pokoknya. Terus dia juga punya kandungan asam amino dan mineral yang baik buat tubuh, buat mencerna bahan kimia beracun dalam tubuh, dan juga bisa jadi perisai makanan kayak minyak jeruk manis, sweet orange oil. Oh, nggak heran. Kemarin tuh ya Mir, di Atsiri tuh banyak banget tanaman-tanaman yang punya manfaat beda-beda, yang pastinya bisa digunakan buat manfaatnya sendiri-sendiri, ya kan? Dan berarti wajar aja ya Mir ya, kalau bisnis minyak atsiri itu kan gede banget. Tapi buat di Indonesia sendiri udah banyak belum sih Mir yang manfaatin bisnis atsiri ini? Udah Mi, kalau di Indonesia tuh sebenarnya jadi komoditas ekspor agroindustri potensial dan bermanfaat buat devisa negara. Indonesia punya tanaman atsiri keunggulan yang udah banyak dikembangkan. Ada nilam, ada serai wangi, ada cengkeh, ada jahe, pala, lada, kayu manis, cendana, melati, banyak banget. Terus yang andalannya adalah nilam. Bahkan Indonesia tercatat sebagai pengekspor nilam terbesar di dunia. Tapi ekspor minyak esensial di Indonesia ke pasar dunia sebagian besar adalah produksi setengah jadi atau belum menjadi turunannya atau atsiri yang udah dimurnikan. Peluang usaha minyak atsiri sendiri sangat besar, mulai dari pertanian sampai ke industri pengolahannya, pengembangan segala. Terus pengembangannya sendiri di Indonesia dikelola sama Asosiasi Pengusaha Minyak Atsiri, yaitu Dewan Atsiri Indonesia atau DAI. Wah, keren banget dong, bisa jadi pengekspor terbesar, tapi itu masih setengah jadi ya Mir, berarti Indonesia. Betul banget lah. Oke, berarti hari ini nambah
ilmu banget dong kita belajar kalau misalnya ternyata Indonesia itu jadi pengekspor nilam terbesar. Bener banget lah, dan thank you banget loh Mir, kamu tuh udah mau sharing sama milenial, ngasih tahu kayak apa sih minyak atsiri sebenarnya itu di Indonesia. Dan sekarang aku sama Lala sama milenial juga jadi tahu kan kalau ternyata Indonesia tuh penghasil atsiri juga. Iya sama-sama lah Ilmi. Kita buruan yuk main-main ke rumah atsiri besok kalau udah aman keadaannya. Kita ajak juga milenial yang lain. Jadi kalian udah pada tahu kan atsiri manfaatnya itu apa dan terus dipakai ya buat untuk memajukan Indonesia. Iya bener banget Mir. Kalau kamu nih minyak yang paling kamu suka kemarin apa di sana? Aku pilih yang serai wangi. Oke, berarti itu bisa langsung dibawa pulang ya di rumah atsiri itu? Iya, kamu bisa langsung beli. Di sana juga dijual soalnya. Sedangkan prosesnya pun juga nggak lama ya di sana? Iya bener banget. Aku penasaran banget loh Mir, pengen ke sana datang langsung. Gimana sih caranya biar datang langsung ke sana? Apakah alamatnya udah ada di sosial media kah? Atau deket sama rumah kamu? Itu nanti ada kok. Namanya Rumah Atsiri Indonesia, letaknya di Tawangmangu. Terus nanti deket kalian ya? kalau deket banget. Terus kalau misalnya kalian mau ke sana, itu tuh ada ini segala, ada paket-paket, jadi masuk kalian bisa langsung lihat-lihat ke kebun, ada paket glamping juga, kayak gitu-gitu. Berarti emang udah maju juga ya rumah atsiri ini. Iya Mi, jadi pokoknya kamu harus ke sana ya, besok kita kesana bertiga. Karena di sana tuh lengkap banget. Kalau misalnya kamu cari tuh penghasil atsiri tuh banyak banget, nggak cuma dari perkebunannya, bahkan sampai hasilnya pun juga ada. Ya kan Mir? Iya bener banget. Pengen banget. Pokoknya besok beneran ya kita harus jadwalin lagi ke rumah atsiri, belajar banyak tentang wewangian di Indonesia. Iya Mir, kamu jaga kesehatan ya, jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana selalu pakai masker. Kalian juga ya. Ya, makasih banyak Mir. Dah. Yes, hari ini kita udah ngobrol banyak ya Mi sama tadi tuh ada tentang pohon kepel dari Bobby yang ternyata lagi ngeriset kalau pohon kepel tuh punya banyak banget manfaat. Salah satunya buat deodoran alami. Terus tadi kita udah ngobrol sama Amira kalau ternyata memang di rumah atsiri tuh banyak banget penghasil atsiri langsung. Dan pastinya nggak cuma aku lah yang sekarang jadi tahu, tapi teman-teman dan milenial semua yang ada di rumah pasti juga punya wawasan baru tentang pohon kepel dan minyak atsiri. Iya, pokoknya super lengkap banget kalau misalnya kamu lagi sakit nih, langsung aja pakai minyak angin karena ternyata dari proses pembuatannya pun udah steril banget, jadi kamu nggak usah khawatir milenial. Oh ya Mi, kamu di sana jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker, selalu bawa hand sanitizer. Kalau misalnya lagi keluar, tetap jangan berkerumun, jaga jarak. Siap lah, kamu juga meskipun siaran setiap hari, kamu juga tetap harus jaga kesehatan dan pakai protokol kesehatan, oke? Iya, pokoknya selalu besok kita update ya kalau misalnya kita udah sama-sama nanam tanaman sendiri-sendiri nih. Pastinya, dan karena itu kan emang kegiatan positif ya. Aku mau lanjut dulu nih bersihin tanaman. Oke, kita ketemu lagi besok ya. Dah. Ketemu lagi di For Your Page for Knowing Something Real.